Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Kamis 30 Juni 2022, hari biasa pekan biasa ke-13. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kuasa Tuhan Yesus nyata bukan hanya untuk mereka yang sakit lalu menjadi sembuh, untuk yang buta menjadi melihat, yang bisu menjadi berbicara, kusta menjadi tahir, yang kerasukan setan dipulihkan, dan juga atas kuasa alam di mana badai yang bergelora menjadi teduh sekali. Kuasa Tuhan juga nyata atas rahmat pengampunannya atas dosa umat manusia. Di mana hari ini dikisahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sudah menjadi keyakinan umum bahwa pada masa itu, orang yang lumpuh adalah orang yang sedang dihukum Allah. Ia adalah musuh Allah dan telah melukai hati Allah dengan banyak dosa dan kesalahan masa lalu. Maka di saat Tuhan mengatakan, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni," sebenarnya hendak meyakinkan kepada orang yang lumpuh itu bahwa Allah bukan lagi musuhmu. Setelah sabda pengampunan, dilanjutkan dengan Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dibuatnya berjalan kembali. Saudari-saudaraku yang terberkati, selama kita belum baik secara rohani, maka kita pun tidak akan pernah menjadi benar-benar sehat secara fisik. Maka, sudahkah kita mohon didamaikan oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Tubuh fisik kita menjadi benar-benar sehat bila hati damai dalam Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha belas kasih. Belas kasih-Mu nyata dengan hadirnya Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami di tengah dunia kami. Ia telah menunjukkan belas kasih dan pengampunan kepada kami. Semoga kami pun mampu mengenali dosa yang melemahkan kami. Semoga oleh karena mengenali dosa dan kerapuhan kami, belas kasih-Mu pun tercurah atas kami,
sehingga kami bisa bangkit kembali mewartakan damai dan sukacita sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.